Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahwa Azagi dengan NIM C1C024104. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang koreksi fiskal, rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertemuan kali ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal itu adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Selanjutnya kita harus tahu dulu tujuan dari koreksi fiskal. Nah, di sini terdapat dua tujuan dari koreksi fiskal. Yang pertama itu ada sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan, agar rancangan laporan keuangan itu sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Maka perusahaan itu wajib melakukan koreksi fiskal untuk dapat memastikan tidak adanya kerancuan dan ketidaksesuaian pada laporan yang dibuat. Nah, tujuan yang kedua itu ada meminimalisir kesalahan perhitungan pajak. Kesalahan dalam perhitungan pajak itu dapat merugikan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus lebih teliti dalam rekonsiliasi fiskal dengan informasi transaksi serta penghasilan yang sesuai. Selanjutnya kita harus tahu juga jenis-jenis dari koreksi fiskal ini. Di sini terdapat dua jenis. Yang pertama ada beda tetap atau permanent different. Nah, permanent different ini, rekonsiliasi beda tetap ini adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, jenis yang kedua ada beda waktu atau time different. Nah, jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan ataupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Selanjutnya kita akan memasuki pengertian tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelumnya kita harus tahu juga apa sih pengertian dari rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini merupakan salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun mengikuti sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini berisi laporan SPT tahunan PPh badan yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, selanjutnya ini ada penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Nah, berikut ada beberapa faktor nih yang menyebabkan dibutuhnya rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu ada perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan. Nah, baik perbedaan dalam konsep, pengukuran, dan metode pengalokasian hingga pengakuan biaya. Yang kedua ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh yang bersifat final. Yang ketiga ada harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Dan yang terakhir ada kompensasi kerugian fiskal. Nah, berikutnya kita langsung saja membahas tentang fungsi dari rekonsiliasi fiskal. Apa sih fungsi dari rekonsiliasi fiskal ini? Nah, rekonsiliasi fiskal ini berfungsi untuk menyesuaikan transaksi berdasarkan sistem akuntansi keuangan dan menurut ketentuan fiskal atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal ini perlu dilakukan agar data laporan keuangan komersial yang dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPh itu telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal, sehingga rekonsiliasi fiskal yang dilakukan itu bisa menghasilkan output yang merupakan hasil koreksi yang mempengaruhi besarnya laba kena pajak dan PPh terutang. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke slide jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Koreksi fiskal positif itu apa? Nah, koreksi fiskal positif itu adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Nah, jenis koreksi fiskal positif ini antara lainnya itu ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, lalu biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi, lalu ada dana cadangan, lalu pajak penghasilan, gaji yang akan dibayarkan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Lalu ada harga yang dihibahkan atau sumbangan, dan yang terakhir ada sanksi administrasi. Nah, next langsung saja kita bahas ke jenis yang kedua, ada koreksi fiskal negatif.
Koreksi fiskal negatif ini adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Nah, ada pun jenis koreksi fiskal negatif ini, pertama ada penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Misalnya itu kayak deposito, terus bunga obligasi, surat utang negara, dan penghasilan dari hadiah undian. Yang kedua ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Itu misalnya seperti warisan, sebagai pengganti penyertaan modal, lalu pembayaran asuransi kepada pribadi, beasiswa yang memenuhi persyaratan peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini ada tahapan dari rekonsiliasi. Yang pertama itu ada melakukan pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Yang kedua, bisa melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Yang ketiga, melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang terakhir itu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya itu digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, kesimpulan dari keseluruhan materi ini, jadi rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal itu adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Nah, hal ini bertujuan untuk mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal dan membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Adapun jenis-jenis koreksi fiskal yang beda tetap dan beda waktu. Nah, rekonsiliasi fiskal ini merupakan salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun mengikuti sistem fiskal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.